Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan rakit PC lagi. PC di harga terjangkau, tapi saya menggunakan brand dari Natek. Dan juga di sini kebanyakan menggunakan brand dari Natek, karena saya tuh dikirimi sih untuk di review dan juga dirakit seperti PC yang ada di sini di harga terjangkau, tapi performa cukup bagus lah. Apalagi menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 580 dari brandnya Natek juga. Ya pasti kan juga asing lah untuk yang ini, dan juga baru berkecimpung di Indonesia. Dan juga dia itu memproduksi dari segi GPU, power supply, SSD, casing maupun di Mopo. Tapi kalau Mopo nya di seri yang agak lama sih, seperti B75 maupun di Intel Gen 3 maupun Gen 4. Tapi kesempatan kali ini satu merakit PC di harga 5 juta lebih sedikit, mendapatkan Ryzen 5 dan juga RX 580 dengan semua komponen yang baru-baru semua. Apakah ini worth it atau tidak? Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya menggunakan di sini 5600. Anggap aja saya tuh membeli yang trail lah. Karena di sini memang bukan boxnya sih, sebagai pajangan aja supaya lebih bagus tampilannya. Ada boxnya Ryzen 5. Kalau saya membeli yang trail di harga 1,520 kalau nggak 1,530 untuk yang itu. 6/12 thread udah saya tancapkan di bagian dalam sini prosesornya. Dan coba kita tes gaming, apakah dia itu bisa bagus atau tidak performanya kalau kita sandingkan dengan GPU yang ada di sini. Dan selanjutnya, saya menggunakan Mopo dari MSI A520M Pro di harga terjangkau cuma di 900.000. Tapi emang ini bagus sih, dan juga rekomend banyak orang yang memakainya. Di mana tersebut ada debug LED supaya tahu kalau ada kerusakan, dan juga brandnya MSI ya pasti bagus lah. Untuk serinya entry level di A520. Dan selanjutnya, saya menggunakan RAM dari Venom RX 2x8GB 16GB di kecepatan 3200. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini ya. Kalau boxnya dia tuh low spec kan sih, jadi emang gak ada boxnya di bagian sini semua, nggak masalah untuk yang itu. Di harga 320.000, ya terjangkau sih. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan GPU RX 580 dari Natek. Dari mana tersebut, ini yang serinya 2048 SP, bukannya serinya biasa RX 580 ya. Jadi ya performanya tersebut memang agak disunat. Tapi kalau yang ini memiliki 8GB untuk VRAM-nya DDR5, garansinya di 2 tahun, dan dia itu di harga 1.450.000. Saya bilang terjangkau lah, atau sama seperti pada brand umumnya lah, di Venom RX, Taraski maupun yang lainnya. Dan juga garansi yang tersebut mungkin dari sini ya, PT Nano Solusi Teknologi, ada PT-nya nih. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini membutuhkan 8 pin power, dan dia itu juga dual fan. Dan pasti kalian bertanya lah, kenapa PC-nya dimatikan? Karena emang agak berisik dari segi fan-nya. Jadi saya matikan dulu sih untuk PC yang ada di sini supaya tidak mengganggu suara dari segi mikrofonnya. Intinya seperti itu. Dan kita tes saja nanti apakah ini masih worth it atau tidak di tahun 2025 untuk bermain game dari bawah ke AAA. Apakah masih sanggup atau tidak menggunakan RX 580? Dan selanjutnya, saya menggunakan SSD dari Natek juga. Ini ya, SSD-nya tersebut di 256GB di harga 200.000. Terbilang ini terjangkau, dan tampilannya seperti ini sih, polosan pada umumnya. Dan di bagian belakang juga ada speknya sih. Biasanya tersebut speknya di bagian belakang box ini ya. Tapi di bagian belakang sini juga ada, di bagian sini juga ada. Ya, supaya lebih menghiasi keramaian lah di stiker yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan kita tes saja nanti apakah sesuai atau tidak membaca maupun menulisnya. Kalau di sini sih membacanya upload sampai di 550, kalau menulisnya di 480 megabit per second. Ya terus nanti di akhir video. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari Segotep T2. Boxnya sih ya tidak ada di sini ya, nggak masalah untuk yang itu. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Dia tuh tipe fan-nya kalau nggak 8-9 cm lah. Dan juga menggunakan 2 pipa. Dan coba kita tes saja nanti apakah bisa mendinginkan Ryzen 5 5600 atau tidak untuk yang ada di sini. Karena sebelumnya saya sudah mengetes sih menggunakan ini untuk mendinginkan Ryzen 5 5600. Dan apalagi di harga 80 ribuan, ini worth it sih kalau misal mencari yang murah. Dan lanjut, saya tuh menggunakan power supply dari Dragon Z. Yang dimana tersebut itu satu distributor sama seperti Natek, sama-sama di PT Nano Solusi Teknologi. Dan apalagi ini pun di harga terjangkau sih, 550 watt 80 plus watt. Kalau di bagian sini meskipun aku juga kurang yakin sih ini asli atau tidak, mungkin cuma klaiman dari pabriknya lah 80 plus wattnya. Pastinya agak curiga karena stikernya tersebut itu bukan 80 plus watt pada umumnya untuk ini. Dan apalagi di harga terjangkau cuma di 320.550 watt ya, murah sih.
tapi lebih disarankan tergantung papat yang kalian pakai. Jangan memakai GPU yang dimana tersebut membutuhkan daya di atas 150 Watt supaya lebih aman, itu rekomendasinya. Dan juga di sini untuk mengangkat Ryzen 5 5600 dan juga RX 580 masih aman-aman aja, karena sebelumnya sudah saya tes untuk ini di pengujian gaming, dan juga lebih tepatnya nanti di akhir video dari segi daya minimal maupun maksimalnya. Dan lanjut, saya menggunakan casing dari Dragon Z yang serinya adalah Big View di harga 460.000. Sudah free 5 fan RGB di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1. Terbilang ini terjangkau banget. Sudah satu set casing dan juga fan, jadi nggak usah membeli fan lagi sih supaya lebih menghemat. Dan apalagi 5 fan itu udah banyak banget. Berbeda seperti di brand pada umumnya, dia itu cuma di 3 fan sih mentok-mentok ya, tapi kalau yang ini di 5 fan ini udah bagus. Dan dia itu cuma berwarna RGB aja. Dan penampakannya seperti contoh yang ada di sini, saya hidupkan supaya tahu bagaimana penampakannya. Seperti ini, RGB. Dan kurang lebihnya seperti itu. Apakah ini worth it atau tidak? Di harga 5,3 juta mendapatkan Ryzen 5 5600 dan juga RX 580. Kita tes di game zaman sekarang apakah masih bisa bersaing atau tidak. Itu aja. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yuk. Dan lanjut yang pertama, dari segi kristal Dismark untuk mengecek kecepatan SSD Natek Go, yang dimana membacanya mendapatkan di 554 dan juga menulisnya di 509. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu aktunya 550/480. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Dan lanjut ke gaming, yang pertama di Star Wars Jedi Fallen Order. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 80 fps. Terbilang ini lancar jaya, settingan paling aman lah, yang dimana tersebut bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya ini. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 109 fps. Ini pun juga lancar di settingan rata kanan, mendapatkan di atas 100 fps. Karena gamenya tersebut dia tuh ringan, ya wajar sih untuk yang ini di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 49 fps. Bisa dibilang ini agak kurang ya, di bawah 60 fps. Dan kalau misalnya pengen lebih lancar, bisa di settingan low supaya bisa mendapatkan up to sampai di 60 fps. Standar gaming nyaman di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke The Witcher 3, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 49 fps juga. Bisa dibilang ini pun juga kurang, masih mendapatkan di bawah 60 fps. Kalau lebih amannya, mungkin bisa di settingan low, supaya bisa mendapatkan up to sampai di 60 fps. Dan kalau misalnya masih nyaman di atas 30 fps, ini pun juga nggak masalah, tergantung selera kalian, mau di settingan grafik medium ataupun di low. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 124 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan bisa mendapatkan di atas 100 fps. Ya wajar juga sih, untuk yang ini gamenya ringan, jadi bisa mendapatkan di atas 100 fps. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia tuh mendapatkan di 56 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman, hampir mendapatkan di 60 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider, jadi aman lah bermain game ini. Dan lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 262 fps. Ini pun juga lancar jaya, hampir menyentuh di 300 fps. Bisa dibilang wajar juga untuk yang ini, karena gamenya ringan, bisa mendapatkan di atas 200-an di gamenya Valorant. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 73 fps. Ini pun juga settingan paling aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Far Cry 6. Bisa dibilang performanya tersebut masih cocok lah untuk bermain game di Far Cry 6.
Lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 55 fps. Ini pun juga udah cukup bagus lah, meskipun di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 50 fps, tidak masalah untuk yang itu. Yang penting bisa main di gamenya Black Myth Wukong, hampir menyentuh di 60 fps untuk yang ini. Dan lanjut ke dayanya, untuk yang ada di sini PC-nya, dia itu untuk minimal mendapatkan di 60 watt. Terbilang ini agak boros maupun tidak, ya di tengah-tengah lah, di 60 watt. Karena banyak menggunakan RGB ya wajar sih untuk PC yang ada di sini. Dan apalagi maksimalnya mendapatkan di 218 watt. Ini pun juga bisa dibilang irit lah, masih mendapatkan di bawah 250 watt. Meskipun menggunakan RX 580 emang agak boros sedikit, bisa mendapatkan di atas 200-an. Ini pun juga masih aman-aman aja, cuma mendapatkan di 200 watt lebih sedikit. Dan apalagi ini saya tes di gaming ya, dan dia mentok paling tinggi cuma di 218 watt. Dan apalagi power supply-nya menggunakan di 550 watt udah lebih dari cukup. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 5,3 juta kalau dibulatkan apakah rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana tersebut untuk pemain game di settingan menengah maupun di settingan medium di grafik 1080p atau Full HD. Yang dimana rata-ratanya bisa mendapatkan di 50-60 fps kalau di game menengah. Kalau di game ringan seperti Valorant, Tom Clancy, bisalah mendapatkan di atas 100-an. Kalau di game berat seperti Black Myth Wukong maupun yang lainnya, mungkin bisa di settingan low dan bisa mendapatkan di atas 50 fps. Itu udah lebih dari cukup dengan performa yang ada di sini di harga terjangkau menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 580. Bisa dibilang ini udah cukup bagus. Presto performa, apalagi di harga terjangkau dengan tampilan berwarna hitam RGB. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk papat yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 580. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.